Sari adalah seorang perempuan sederhana yang menikah dengan Danar Hartono, putra tunggal dari keluarga Hartono, keluarga kaya, terpandang, dan sangat menjunjung tinggi status sosial. Pernikahan mereka telah berjalan 5 tahun, namun selama itu pula Sari hidup dalam perasaan asing di rumah megah bergaya kolonial yang seharusnya menjadi rumahnya. Rumah itu dingin, bukan karena udara, tetapi karena sikap orang-orang di dalamnya, terutama Ibu Retno, ibu mertua Sari. Ibu Retno adalah perempuan elegan dengan selera tinggi, standar tak masuk akal, dan keyakinan bahwa menantu harus menjadi representasi sempurna keluarga. Sejak awal, Sari tidak pernah benar-benar diterima. Latar belakang keluarganya yang biasa, ayah seorang guru dan ibu pensiunan pegawai bank, dianggap tidak sepadan. Pendidikan Sari di bidang desain mode dinilai rendah, hanya jahit-menjahit, dan mimpinya membuka butik sendiri dianggap tidak pantas bagi keluarga Hartono. 5 tahun berlalu, dan penilaian itu tidak pernah berubah, justru semakin tajam. Sari telah mengorbankan banyak hal demi pernikahannya. Ia mengubur ambisinya, menyesuaikan caranya berpakaian, berbicara, bahkan bermimpi. Ia belajar menunduk, menahan diri, dan berharap suatu hari akan diterima. Namun harapan itu terus dipatahkan, karena di mata Ibu Retno, Sari selalu kurang. Kurang elegan, kurang berkelas, kurang berguna. Kehidupan Sari semakin tertekan ketika Mia Susilo kembali hadir. Mia adalah mantan kekasih Danar, perempuan yang dulu hampir menikah dengannya sebelum memilih karir di luar negeri. Bagi Ibu Retno, Mia adalah menantu ideal, cantik, percaya diri, cerdas, berasal dari keluarga terpandang, dan memiliki jaringan bisnis internasional. Kehadiran Mia seperti bayangan masa lalu yang hidup kembali dan perlahan menggerus posisi Sari. Pada awalnya kehadiran Mia dibungkus dengan alasan acara amal dan urusan keluarga. Ibu Retno secara terang-terangan melibatkan Mia dalam pemilihan gaun, perencanaan acara, dan keputusan sosial. Sari dipinggirkan dengan cara halus, disuruh membantu dekorasi, mengurus bunga, atau sekedar menyesuaikan diri. Setiap kali Sari mencoba menyuarakan preferensinya, ia ditegur karena dianggap tidak memahami etiket atau situasi. Dalam acara amal besar yang mempertemukan keluarga-keluarga elit, Sari dipaksa mengenakan gaun pilihan Mia. Indah, mahal, tapi terasa asing. Ia berdiri di samping Danar sebagai istri sah, namun kehadirannya terasa seperti formalitas. Mia justru menjadi pusat perhatian, luwes berbicara dengan tamu penting, tertawa sempurna, dan selalu berada di sisi Ibu Retno seolah dialah menantu sesungguhnya. Sari merasakan tatapan-tatapan merendahkan dari orang-orang sekitar. Ia diperkenalkan sebagai istri Danar, bukan sebagai individu. Ketika profesinya disebut sebagai desainer, respons yang ia terima hanyalah senyum meremehkan dan anggapan bahwa menjahit hanyalah hobi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa salah, setiap kehadirannya terasa tidak diinginkan. Danar sendiri berada di posisi yang membingungkan. Ia mengaku mencintai Sari, namun cintanya pasif. Ia tidak pernah benar-benar membela Sari di hadapan ibunya. Setiap konflik selalu diredam dengan kalimat, "Ibu hanya ingin yang terbaik," atau "Kamu harus mengerti posisi ibu." Diam Danar menjadi luka tersendiri bagi Sari, luka yang lebih dalam dari kata-kata tajam Ibu Retno. Seiring waktu, Mia semakin sering hadir dalam kehidupan mereka. Dengan alasan bisnis keluarga, Mia terlibat dalam diskusi penting, makan malam, dan pertemuan strategis. Danar mulai mengagumi kecerdasan dan visi bisnis Mia. Ia sering memuji ide-ide Mia tentang ekspansi pasar, kerjasama internasional, dan peluang investasi. Tanpa disadari, Danar mulai membandingkan, dan Sari selalu berada di sisi yang kalah. Sari merasa tersingkir di rumahnya sendiri. Jika ia menyajikan sesuatu, Mia tahu cara yang lebih tepat. Jika ia berbicara, topik dengan cepat dialihkan. Ibu Retno semakin terbuka dalam perbandingan, memuji Mia di hadapan Sari, seolah ingin menegaskan betapa tidak layaknya Sari berada di keluarga itu. Puncak tegangan emosional terjadi menjelang ulang tahun pernikahan kelima Sari dan Danar. Sari, diam-diam, merencanakan perayaan sederhana namun bermakna. Ia memasak sendiri dan menyiapkan hadiah istimewa.
Sketsa koleksi busana pertamanya berjudul Roots and Wings, simbol akar dan sayap, keluarga dan kebebasan, cinta dan mimpi. Koleksi itu adalah sisa mimpi yang masih ia pertahankan. Namun rencana itu hancur ketika Ibu Retno mengumumkan undangan ke villa keluarga Susilo di Puncak untuk bertemu investor Jepang, undangan yang disampaikan Mia. Kepentingan bisnis kembali diutamakan. Ketika Sari mengingatkan bahwa hari itu adalah hari pernikahan mereka, ia dituduh egois. Danar kembali menyetujui ibunya. Di Villa Puncak, penderitaan Sari mencapai nadir. Mia menjadi pusat perhatian investor, Danar tampak terpesona, dan Ibu Retno bersinar penuh kebanggaan. Dalam sebuah percakapan terbuka, Ibu Retno melontarkan kalimat yang menghancurkan harga diri Sari. Penyesalan bahwa Mia bukan menantunya, dan keyakinan bahwa bisnis keluarga akan jauh lebih maju jika itu terjadi. Semua orang mendengar, semua mata tertuju pada Sari. Sari pergi dengan hati hancur. Pertama kalinya ia berani mempertanyakan pernikahannya secara langsung kepada Danar. Ia mempertanyakan cinta yang selalu bersyarat, pembelaan yang tak pernah datang, dan posisinya yang selalu kalah. Danar tetap diam yang menjadi jawaban paling jujur. Sekembalinya ke kota, hubungan mereka memburuk. Mia semakin sering hadir di rumah. Dan kemudian terjadi insiden yang menjadi akhir segalanya. Kalung mutiara warisan Ibu Retno hilang. Kalung itu ditemukan di kamar Sari. Bukti tampak nyata. Tidak ada yang percayai. Bahkan Danar ragu. Ibu Retno menuduh Sari sebagai pencuri dan mengusirnya dari rumah. Di saat terakhir, Sari menatap Danar, berharap ada pembelaan, satu kata saja. Tapi Danar tetap diam. Saat itu sesuatu dalam diri Sari sekaligus runtuh sekaligus bangkit. Dengan tenang, ia menerima pengusiran itu. Ia mengemas barang-barang pribadinya, meninggalkan semua kemewahan yang bukan miliknya, dan pergi dengan satu koper kecil. Ia meninggalkan rumah yang selama 5 tahun tidak pernah benar-benar menerimanya. Di jalanan malam yang dingin, dengan hati remuk dan masa depan tak pasti, Sari melangkah pergi. Ia tidak tahu kemana, tidak tahu bagaimana, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bebas dari penilaian, dari tuntutan kesempurnaan, dari penjara bernama penerimaan. Babak pertama hidupnya telah berakhir, penuh luka, pengorbanan, dan kehilangan. Namun di balik semua kehancuran itu, sebuah benih baru mulai tumbuh. Kesadaran bahwa nilainya tidak pernah ditentukan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, masa depan itu sepenuhnya miliknya. Langit sore itu mendung, seolah ikut memahami beratnya langkah Sari. Tangannya menggenggam koper coklat tua yang sudah menemani bertahun-tahun hidup pernikahannya. Roda koper berderit pelan di halaman rumah besar itu. Rumah yang dulu ia sebut pulang, kini terasa seperti tempat pengasingan. Sari mengenakan gamis sederhana namun rapi. Jilbabnya tersampir anggun. Wajahnya cantik, bersih, dan terawat. Namun matanya kosong, penuh luka yang belum sempat mengering. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, seolah ingin memastikan bahwa ini nyata. Di belakangnya, di teras rumah, berdiri 3 orang. Ibu Retno, ibu mertua yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya, berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya keras, dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Danar, suaminya sendiri, berdiri di samping sang ibu. Ia mengenakan kemeja umah, rambutnya rapi, wajahnya ragu. Tapi keraguannya tak pernah cukup kuat untuk membelanya. Dan satu orang lagi, Mia. Perempuan muda itu berdiri sedikit ke belakang. Namun senyumnya paling jelas. Senyum puas. Senyum kemenangan. Pergi saja. Suara Ibu Retno memecah keheningan. Rumah ini tidak membutuhkan perempuan seperti kamu. Sari tidak menoleh. Jika ia menoleh, air matanya akan jatuh. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menangis di hadapan mereka. Bu, suara Sari pelan namun tegas. Saya tidak pernah mencuri apapun. Ibu Retno mendengus. Cukup, jangan bawa-bawa drama. Bukti sudah jelas. Bukti itu adalah kalung mutiara. Kalung yang diam-diam diselipkan Mia ke dalam tas Sari. Tapi siapa yang mau mendengar kebenaran dari seorang menantu yang dianggap tidak punya apa-apa? Danar menunduk, diam. Itulah kejahatan terbesarnya hari itu. Mia menepuk tangan pelan seolah sedang menonton akhir sebuah pertunjukan.
Semoga kamu bahagia di luar sana ya, Mbak. Ucapnya manis, palsu. Sari akhirnya melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tak satu pun dari mereka memanggilnya kembali. Sari duduk di bangku halte bus, koper di sampingnya. Lampu jalan memantulkan cahaya pucat di wajahnya. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi ujung jilbabnya. Ia membuka ponsel. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Ternyata aku semudah itu dibuang, gumamnya. Kenangan 5 tahun pernikahan berkelebat di kepalanya. Saat ia memasak untuk keluarga besar, merawat rumah tanpa pembantu, menahan kata-kata pedas mertua, menenangkan suami yang selalu ragu mengambil keputusan. Semua itu tak bernilai. Gus datang. Sari naik tanpa tahu akan turun di mana. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak akan kembali. Sementara itu, di rumah besar itu, suasana justru terasa ringan. Syukurlah, kata Ibu Retno sambil duduk di sofa ruang tamu. Akhirnya rumah ini bersih dari orang yang membawa sial. Mia duduk di sampingnya, menuangkan teh. Ibu jangan terlalu keras, tapi memang Mbak Sari itu terlalu lemah. Danar berdiri di dekat jendela, memandang halaman kosong. Bu, apa kita tidak terlalu... Danar, potong Ibu Retno. Kamu laki-laki, jangan lembek. Perempuan seperti itu hanya akan menghambat masa depanmu. Mia menyenyum pada Danar. Tenang saja, Mas, kita bisa mulai hidup baru. Danar tak unjawat. Ia hanya mengangguk, menelan perasaan bersalah yang tak sempat ia pahami. Malam itu mereka makan bersama tanpa Sari. Anehnya, makanan terasa hambar. Bus berhenti di kota kecil. Sari turun karena bus memang berhenti lama di sana. Ia tidak tahu siapapun di kota itu, kecuali satu nama, Rina, sahabat lamanya semasa kuliah. Dengan sisa baterai ponsel, Sari mengirim pesan singkat. Rin, aku butuh tempat. Bolehkah aku datang? Balasan datang cepat. Datanglah, rumahku selalu terbuka. Tangis Sari pecah di jalanan. Di apartemen kecil Rina, Sari akhirnya runtuh sepenuhnya. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar, seperti seseorang yang baru selamat dari badai panjang. Rina memeluknya, tidak bertanya, tidak menghakimi. Di sini kamu aman, ucap Rina. Untuk pertama kalinya sejak lama, Sari merasa hidup. Hari-hari berikutnya, Sari mulai menata ulang hidupnya. Ia membantu Rina di studio seni kecil miliknya, membersihkan kuas, melipat kain, menata etalase. Tangannya kembali mencipta. Dari kain perca, ia membuat bros, tas kecil dan aksesoris sederhana. Karyanya unik, penuh rasa. Ini bagus, Sar. Kamu punya bakat yang selama ini terbuka. Sari menyenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyumnya tulus. Ia mulai menjual karyanya di pasar seni akhir pekan. Perlahan, pembeli datang. Namanya mulai dikenal. Ia bukan lagi menantu yang tak dihargai. Ia adalah dirinya sendiri. Di rumah besar itu, Mia semakin berkuasa. Ia mengatur keuangan keluarga, menawarkan investasi, membujuk Ibu Retno untuk mencairkan dana simpanan. Ini demi masa depan Danar, katanya manis. Ibu Retno percaya, selalu percaya. Danar mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Sketsa-sketsa lama Sari yang tertinggal di laci membuat dadanya sesak. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana jika Sari tidak bersalah? Namun penyesalan selalu datang terlambat. Suatu pagi Danar menemukan kejanggalan di laporan keuangan. Dana miliaran rupiah hilang. Mia tidak bisa dihubungi. Ibu Retno panik. Dunia yang selama ini ia banggakan runtuh dalam semalam. Dan kebenaran datang tanpa ampun. Mia adalah penipu. Ia pergi, seperti Sari dulu. Namun membawa harta, bukan luka. Ibu Retno terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Danar teringat wajah Sari saat pergi. Wajah yang tidak memohon. Wajah perempuan kuat. Rumah itu kini sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan. Danar duduk di kamar kosong. Ia menggenggam liontin kecil, hadiah pernikahan mereka. Aku gagal melindungimu, bisiknya. Di sudut kota lain, Sari berdiri di galeri seni kecil. Pameran pertamanya dibuka malam itu.
Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan. Jilbabnya serasi, wajahnya tenang. Ia tidak tahu dan tidak perlu tahu bahwa 3 orang yang dulu tertawa atas kepergiannya, kini menanggung penyesalan seumur hidup. Sari telah pergi dengan koper dan membawa kembali sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga dirinya sendiri. Langit pagi itu berwarna biru pucat, seperti kain katun yang baru dicuci dan dijemur terlalu lama di bawah matahari. Sari terbangun di sofa bed sempit di sudut studio kecilnya. Sebuah ruko lantai 2 berukuran 4x4 meter di kawasan Blok M, yang kini menjadi seluruh dunianya. Dindingnya masih polos, hanya ditempeli beberapa sketsa desain dan potongan kain perca yang disematkan dengan jarum. Udara pagi menyelinap masuk dari jendela yang terbuka sedikit, membawa suara klakson jauh, langkah kaki tergesa, dan aroma kopi dari warung di bawah. Ia menarik napas panjang, kebiasaan baru yang ia pelajari untuk memastikan dirinya benar-benar terjaga. Ini nyata, katanya dalam hati. Ia tidak lagi berada di rumah Hartono, tidak lagi berjalan di lorong panjang berlantai marmer dengan langkah tertahan, tidak lagi menunggu izin untuk sekedar bernafas. 6 bulan telah berlalu, sejak malam hujan ketika ia pergi dengan satu koper kecil dan hati yang retak. Hari itu adalah hari penting, hari yang diam-diam ia takutkan dan nantikan sekaligus. Koleksi pertamanya akan dipamerkan dalam sebuah fashion show kecil namun bergengsi bagi desainer independen. Judulnya, Bangun, Fragmen dari Runtuhan. 10 karya yang lahir dari malam-malam tanpa tidur, dari air mata yang jatuh ke kain, dari kemarahan yang akhirnya menjelma penerimaan. Ia memilih kain perca, bahan sisa, potongan yang dianggap tidak layak. Jahitan-jahitan sengaja dibiarkan terlihat, bukan sebagai ketidaksempurnaan, melainkan sebagai bukti bahwa sesuatu pernah patah dan memilih untuk bertahan. Sambil menyiapkan teh hangat di kompor listrik kecil, matanya tertumbuk pada headline koran kemarin. Di halaman bisnis, sebuah berita singkat. Hartono Tekstil hadapi kesulitan keuangan, saham anjlok. Foto kecil Ibu Retno tertera di samping artikel, wajahnya kaku dan muram. Tangan Sari bergetar saat meletakkan cangkir. Bukan rasa puas yang muncul, melainkan kelelahan lama yang teraduk. Dunia yang ia tinggalkan benar-benar runtuh, seperti yang pernah ia peringatkan, tapi tak pernah ia doakan. Telepon Danar masih sesekali masuk, nomor berbeda, suara semakin rapuh. Tentang Ibu Retno yang sakit, tentang Mia yang menghilang membawa uang, tentang perusahaan yang nyaris habis. Sari selalu mendengarkan, jarang menjawab. Apa gunanya kata-kata jika semuanya datang terlambat? Ia teringat pertemuan mereka 3 bulan lalu di sebuah kafe. Danar menangis, berlutut, memohon. Namun Sari hanya menggeleng. Ia telah menjadi orang lain, perempuan yang belajar berdiri tanpa sandaran. Danar butuh menyembuhkan dirinya sendiri, bukan bergantung pada pengampunan yang tak bisa menghidupkan ulang masa lalu. Kini ia berdiri di depan cermin panjang, mengenakan gaun rancangannya sendiri, linen putih dengan satu garis jahitan merah dari bahu hingga ujung kain. Seperti luka yang telah dijahit, bekasnya tetap ada. Ia tersenyum tipis. Mata di cermin telah melihat terlalu banyak, tapi kini memantulkan kedamaian yang tenang. Di apartemen sederhana pinggiran kota, Ibu Retno terbaring lemah. Tak ada lagi rumah kolonial megah, tak ada perhiasan berkilau, hanya 2 kamar sempit dan tirai tertutup. Danar menyodorkan obat dengan tangan gemetar. "Semua salahku," lirih Ibu Retno. "Aku mengusir perempuan yang tulus, menyambut ular ke pangkuan." Danar terdiam. 6 bulan terakhir mengikis seluruh kesombongan. Bisnis hampir runtuh, aset dijual dan penyesalan menjadi teman setia setiap malam. Ia bermimpi tentang Sari, senyum yang dulu diabaikan, koper kecil di ambang pintu, dan tatapan terakhir yang tak ia bela. Malam fashion show tiba. Galeri seni itu penuh cahaya dan bisik kagum. Koleksi Sari menjadi pembuka. Model berjalan membawa kisah, payung rusak, karung beras bekas, hingga gaun pengantin dari kain kafan yang diwarnai ulang. Janji baru dari yang lama. Tepuk tangan menggema.
Saat Sari naik ke panggung, ia melihat Danar di barisan kursi. Wajahnya penuh emosi. Setelah acara, mereka berbicara. Tidak ada tuntutan, hanya pengakuan dan perpisahan yang dewasa. Sari menerima maafnya tanpa kembali. Bulan-bulan pun berlalu. Nama Sari dikenal. Wawancara, pesanan, undangan. Suatu hari, Ibu Retno datang ke studionya. Dengan suara rapuh, ia meminta maaf, mengakui kesalahan menilai manusia dari status, bukan karakter. Sari menerimanya tanpa kembali menjadi menantu. Setahun kemudian, Sari berdiri di balkon studio 2 lantai miliknya sendiri. Ia memiliki karyawan, kehidupan baru, dan cinta yang sehat. Dari Danar, ia menerima foto lama dan kaleng sederhana. Ia simpan, bukan untuk dikenakan, melainkan diakui sebagai bagian cerita. Di sudut studio, manekin memamerkan karya terbaru berjudul Akhirnya, Ringan. Gaun bersayap benang emas tipis. Sari tersenyum. Ia telah menjahit luka menjadi kekuatan. Ia telah menemukan rumahnya di dalam dirinya sendiri.